Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, apa kabar teman-teman kelas 4 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Ya, kali ini kita belajar tentang, ada yang tahu? Ya, jadi kita belajar tentang akhlak. Ya, akhlak terpuji 2. Ya. Nah, di situ ada, nanti kita belajar tentang akhlak yang baiknya. Yang pertama apa? Membaca. Nah, yang kedua, kita belajar tentang akhlak terpujinya sifat tawadu. Terus yang ketiga tentang, ada yang tahu? Ya, tentang sifat ikhlas. Dan yang keempat, yang terakhir, kita belajar tentang ayo berhemat. Wah, seru banget berarti ya materi kita hari ini. Nah, kita ke materi yang pertama dulu. Nah, Pak Fatur mau tanya nih, surat apa dalam Al-Quran ya, surat apa yang pertama kali turun? Ada yang tahu? Pasti kalian tahu semuanya, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, Pak Fatur mau bacakan ya ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi ayat ini yang pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Nah, ada yang tahu artinya? Artinya ada yang tahu? Nah, artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, pertanyaannya Pak Fatul, kita disuruh baca apa? Ada yang tahu? Dalam ayat ini kita diminta suruh baca. Materi kita tentang baca ya. Ya. Dalam Quran surat Al-Alaq yang tadi kita baca, artinya bacalah ya dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, pertanyaannya kita disuruh baca apa? Ada yang tahu nih? Nah, nanti Pak Fatur dijawab. Sebelum itu Pak Fatur mau cerita. Jadi Pak Fatur pernah membaca buku ISQ Power. Ada yang tahu nih ISQ Power? Jadi karyanya Ari Ginanjar ya. Jadi itu tentang survei penelitian ya, orang-orang sukses. Nah, orang-orang sukses disurvei mempunyai sifat-sifat apa, karakter-karakter apa yang melekat dalam dirinya. Wah, seru ya. Nah, penelitian ini hasilnya, ada yang tahu hasilnya? Jadi penelitian orang-orang sukses, orang-orang hebat, kelas dunia, hasil surveinya, sifat yang melekat dalam dirinya sebenarnya ada 20. Yang Pak Fatur ini ya, ingat ya, yang pertama jujur, ada 20. Nanti Pak Fatur sampaikan paling berapa ya. Jujur, berpikiran maju, inspirator, apalagi adil, apa, kerjasama. Jadi ada 20. Perhatian, apalagi tegas, matang, mandiri. Satu lagi apa?
banyak ya, pokoknya ada 20 ya, berani. Nah itu pokoknya sifat-sifat yang melekat pada diri orang-orang sukses. Nah kita kalau mau sukses dalam Islam, kita ayat pertama itu kita udah dikasih tahu nih, ini surat yang luar biasa, surat yang luar biasa yang menegaskan kalau kita mau sukses, mau sejahtera, caranya ini. Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya kita diminta membaca Asmaul Husna, kan di situ tuh semua sifat baik semua. Nah, itu sifat-sifat yang maha, ya kan? Sifat-sifat yang maha. Nah, kalau kita sering baca nih sifat-sifat yang Asmaul Husna ini, insya Allah kita akan sukses juga. Karena sifatnya itu baik semua, ya kan? Nggak ada yang baik, kan baik semua. Ya. Namanya juga Asmaul Husna, ya kan? Nah, pertanyaannya lagi, hari ini dari pagi sampai siang ada yang sudah baca Asmaul Husna? Nah, jadi membaca itu ibadah. Membaca apa aja, yang penting membaca yang baik ya. Membaca Al-Quran itu ibadah. Nah, membaca apa lagi? Hadis juga ibadah. Nah, membaca. Nah, pertanyaannya nih, teman-teman di rumah ada yang punya komik atau buku baca apa? Ada yang punya? Nah, itu baca buku komik apa? Naruto, Conan, banyak biasanya ya kalau anak teman-teman ya. Nah, itu kalau kalian baca dari awal sampai akhir itu, kalau udah khatam, gitu, udah selesai, itu dapat pahala nggak? Baca komik? Enggak ya, mungkin dapat inspirasi atau apa ya. Nah, tapi kalau kalian membaca Al-Quran dapat pahala. Satu huruf aja kelipatannya 10. Alif, lam, mim itu bukan satu huruf, 3, berarti 30. Oh, banyak berarti ya. Jadi di situ membaca itu selain kita mendapatkan inspirasi, ilmu, pengetahuan, wawasan, masih banyak lagi ya. Kalau membaca Al-Quran dapat pahala. Nah, contoh nih, kalau kita, nah sekarang kita hari Jumat, kalau kita membaca surat Al-Kahfi, kalian pasti udah tahu manfaatnya, dapat cahaya sampai Jumat depan, yang bagus banget kan. Terus apa lagi, kita manfaat membaca surat Yasin, surat Al-Baqarah, apalagi banyak ya. Jadi perbanyaklah membaca, karena orang apa yang sering dia baca, ya kan? Kalau bacanya komik ya kualitasnya komik, ya. Kalau sering membaca Al-Quran ya kualitasnya Al-Quran. Nah, karena apa yang dia baca, apa yang dia pikirkan. Jadi nggak jauh. Sering bacanya komik ya kualitasnya komik, pikirannya komik. Nah, gitu. Nanti kita belajar lagi tentang apa? Ya. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas, yaitu sebelum itu ya, author mau tanya nih, sifat apa yang dapat menaikkan derajat seseorang dan dapat menyelamatkannya? Ada yang tahu sifat apa? Satu sifat aja Pak. Salah satunya. Nah, tadi kita mau belajar apa tentang apa aja ya? Tentang membaca, sifat terpujinya, terus apa? Sifat tawadu, yang ketiga sifat ikhlas, yang keempat ayo berhemat. Nah, dari salah satu sifat ini ada sifat yang dapat menyelamatkan kita dan menaikkan derajat kita. Ada yang tahu? Ya, sifat tawadu. Jadi tawadu atau rendah hati, teman-teman pasti sudah tahu ya. Jadi tawadu itu tidak sombong. Nah, jadi kalau kita tidak sombong, kita akan disukai sama orang, sama Allah juga disukai.
Nah, itulah yang membuat kita menjadi selamat dan derajat kita naik. Nah, jadi kalau kita jangan sampai kita mempunyai sifat sombong, karena sombong itu hanya yang menyukai siapa? Ya, yang menyukai hanya iblis. Iblis suka dengan sifat itu. Jadi kalaupun kita punya ilmu tinggi, harta banyak, tetap kita harus tawadu. Maksudnya tawadu itu tidak sombong. Makanya pernah Pak Ilham menyampaikan, kita bukan dilihat karena orang tua kita pejabat, orang tua kita bupati, wali kota, bahkan presiden. Kita nggak dilihat dari jabatannya, dari hartanya, tapi orang melihat dari sifatnya, akhlaknya. Karena akhlak itu lebih tinggi tingkatannya daripada ilmu, ya kan? Pasti teman-teman sudah tahu semua ya. Nah, karena kita belajar tentang rendah hati, Pak Fatur mau menyampaikan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuan agama Islam ini, ada yang tahu tujuan agama Islam diturunkan ke dunia? Ada yang tahu? Tujuannya untuk menyempurnakan akhlak. Orang dilihat dari akhlaknya. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW diturunkan ke dunia ini juga sama tujuannya, sama, yaitu menyempurnakan akhlak. Nah, jadi dalam surat Al-Ahzab ayat berapa? 21 tentang Nabi Muhammad, tugasnya, tujuannya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, Pak Fatur sedikit kisah tentang Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ada raja Persia. Dia kalau ketemu sama rakyatnya, sama menterinya, sama siapa saja, dia dikasih jarak minimal 5-10 meter. Karena tingkatan raja sama rakyatnya ada jarak di situ. Dan Umar bin Khattab itu menangis. Ada yang tahu mengapa menangis? Karena melihat Rasulullah, tempat tidurnya itu, ada yang tahu? Dia pakai Jadi tempat tidurnya itu kalau bangun tidur pada ngecap gitu. Daun kurma ya? Pelepah kurma, jadi gitu. Saking rendah hatinya, ya kan? Coba kalau raja-raja dulu, yang raja-raja itu dulu itu, dia tempat duduknya aja sampai pakai emas, ya kan? Tapi Rasulullah itu loh, sallallahu alaihi wasallam, yang tingkatannya itu Nabi semesta alam, untuk semesta alam, ya kan? Tidurnya aja sampai segitu, ya kan? Terus ada kisah lagi yang Rasulullah itu melakukan pekerjaan rumah. Jadi contoh nih, baju dijahit sendiri, sandal dibetulin, sampai karena membantu istrinya, ya kan? Nah, jadi sangat rendah hati. Jadi kita harus mengikuti suri tauladan kita. Tauladan kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Oke? Saat